Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Jordia di Hyper Auto Concept. Kebetulan kemarin yang Katana warna hijau muda metalik tahun 2001 kemarin sudah dibayar sama orang Bandung, Mas Apit Yuda dari Bandung. Malam-malam datang ke sini. Nah, untuk hari ini kita akan review LJ 80. That I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement, just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Hari ini kita kembalikan lagi ke habitatnya, Lur. Karena mobil-mobil ini kan habitatnya di jalan-jalan, bukan di aspal, gitu ya. Cuman memang banyak yang pakai mobil seperti ini untuk harian juga banyak. Enak, gitu. Karena dipakai harian nikmat juga rasanya. Nah, di lampu merah banyak yang lihat. betul-betul. Ada cerita lucu hari ini ya, Lur ya. Sebenarnya kan ini unit Suzuki Jimny Jangkrik LJ80 kan. LJ80 tahunnya 80. Nah, sebenarnya unit ini kan pernah kita review dulu dan sudah terjual. Dan pemiliknya sekarang sedang bangun rumah gitu, jadi ya, butuh renovasi rumah. Butuh renovasi rumah. Akhirnya kan mau nggak mau kita buyback Jangkrik ini. Inilah akhirnya kembali lagi ke kita gitu. Dan yang nanyain mobil ini dijual apa enggak? Dijual. Dijual. Karena kalau kita jual beli otomatis D2 pasti dijual. Ya, otomatis mobil masuk ke D2 Mobilindo kita jual lagi gitu. Kalau spesifikasi ada yang rubah nggak dari yang pernah kita review dulu ini untuk mobil ini atap kan dulu putih. Oh ya, diganti kuning. Oh, diganti ini agak putih kekuningan gitu ya. Di sini dulu ada cat yang lupa, sekarang udah enggak. Ini udah kapnya dulu kan. Oh, kapnya udah dicat ulang ya. Tapi mungkin teman-teman yang belum tahu spesifikasi dari mobil ini bisa diceritakan lah, Lur. Dari mesinnya udah 5 speed ini. Oh, mesin transmisi udah 5 speed. Mesinnya pakai F10 ya? F10 udah pakai tapi 5 speed. Udah 1000 cc. Kalau aslinya kan masih yang 800. Karena ini udah 5 speed 1000 cc F10. Oke, terus kalau spek-spek lain dari ban ya. Bannya masih kayak yang dulu ya ini ya. Bannya masih ini kan kalau nggak salah 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu dibeli sama orang Banjar kan. Nah, hari ini kembali lagi ke kita. Kalau untuk bannya ini masih pakai Savero Komodo Extreme ukuran 31, Freelock Aisin juga masih berfungsi dengan bagus. Kemudian spek-spek lain apa lagi, Lur? 4x4-nya masih berjalan. 4x4 masih aktif ya, sempurna ya. Oke. Sebenarnya secara bodi ini udah malah dirawat. Oh, lebih terawat. Iya, dari yang pertama kita beli. Jadi udah banyak yang perbaiki untuk bodinya ya. Karena dulu kan agak kusem ini untuk kap mesin. Iya. Kap mesin agak kusem tapi kan masih tipis. Kondisinya seperti ini. Oke. Terus ke belakang, Lur. Ini kan dulu pakai header ya. Headernya masih terpasang. Masih semua ini nggak ada yang dirubah pokoknya kalau ada yang dirubah. Headernya pakai 31 apa ya, Lur? 31 panjang ya. 31 panjang untuk headernya. Kalau dari belakang ban serep masih terpasang seperti ini. Untuk kondisi body masih celah-celah seperti ini. Ini apa namanya, Lur? Ini yang seperti ini masih terlihat jelas. Kemudian yang di pintu samping, di kaca samping seperti ini juga masih terlihat jelas. Kalau secara body sebenarnya cukupan ya, Lur ya, kalau bagusan sekarang ya. Bagusan sekarang ya. Ya ada beberapa yang harus dirawat sih. Oke. Tapi nggak banyak. Ya wajar lah, ini tahun 80 ya. Yang jelas sasisnya istimewa mobil ini. Kalau sasis utuh. Sasis mobil ini utuh. Power steering, sudah power steering. Oh, ini udah power steering. Remnya juga udah pakai servo. Remnya servo.
depan cakram. Depan udah cakram, Iya. belakang masih tromol. Belakang masih tromol. Belakang masih tromol. Oke, berarti tadi kan kita ngomong mobil ini kan mesinnya udah pakai F10. Ya. Kalau aslinya masih nggak? Masih. Ya. Oh ya, mesin ada 2. Mesin ada 2. Berarti dua-duanya nanti, Dua-duanya nanti diikutkan. Karena kan untuk kepengurusan pajak, kemudian pajak 5 tahunan juga harus gesek nomor mesin dan nomor rangka seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, untuk mobil ini mesinnya ada 2. Yang aslinya tetap dibawakan. Nomor Nggak usah mesin khawatir. tembus, nomor rangka tembus. Nomor mesin tembus, nomor rangka tembus. Kalau untuk pajak, ini kan pajaknya B, Lur, Jakarta. B-nya B, Jakarta. Telat bulan kemarin. Oh, telat bulan ya. Ini bulan 10. Sekarang kita review bulan 12. Telat 2 bulan aja ya kalau untuk pajak. Tapi saya rasa buat yang suka mobil-mobil seperti ini nggak terlalu bermasalah dengan pajak, karena pajaknya juga murah banget. Ya paling di angka paling 500 apa ya? ya, coba dilihat di STNK. Oke, ini STNK-nya ambil aja lah, lebih jelas. Oh ya, Pondok Labu Jakarta Selatan. Untuk platnya Jakarta Selatan 800 cc. Nomor mesin, nomor rangka tembus. Kemudian warnanya asli merah. Warnanya asli merah. Untuk pajaknya itu 799 total. Jadi 800 ribuan lah kalau untuk orang. Buat teman-teman yang minat sama mobil ini udah nggak usah mikirin pajak. Iya, ini udah sama mesin, kaki-kaki, power steering lah. Pokoknya ini mobil tinggal pakai. Tinggal pakai ya. Berarti mesin, power steering, sudah remnya juga servo. Gas-gasannya tarikannya enteng. Tarikannya udah enteng. Kaki-kaki ada yang dirubah nggak? Nggak ada yang dirubah. Oh, ini udah kaki-kaki juga udah enak ya. Iya, kayaknya kalau kita biasa bawa katana sama jangkrik, kayaknya nggak senyaman ini loh. Ya, enak ini, ya, beda ya. Ini beda. Untuk sektor kaki-kaki ini shockbreakernya udah dirubah. Kayaknya ini pakai kayak bak kanan kiri ya. Nah, itu kaki-kakinya udah dirubah, lebih empuk, lebih aman, lebih nyaman. Lebih lembut gitu loh. Jadi enak dipakai buat ya, harian juga enak. Pada dasarnya yang beli ini dijual bukan karena bosen, Lur. Dijual karena ada kebutuhan mendadak. Betul, tapi yang namanya hobi kadang-kadang kalah sama kebutuhan. Kalah sama kebutuhan. Nggak usah cerita pengalaman pribadi ya. Ini yang belum kita shoot kayaknya interior. Ya, interior. Tapi nanti sekalian untuk mesin juga belum kita buka ya. Nanti kita mesin. Nanti kita audionya juga ada. Audio ada, kita nyalakan. Sekarang kita lihat interiornya ya. Nah, door trim ya, dari door trim seperti ini masih rapi, warnanya hitam. Kemudian jok kanan kiri juga masih rapi, nggak ada yang sobek ya, Lur. Aman. Nggak ada yang sobek. Ini joknya masih empuk untuk bagian jok seperti ini. Terus lantai-lantai gimana? Kalau untuk lantai kiri aman. Nah, ini ya. Nah, untuk lantai yang sebelah kiri masih bagus, masih mulus. Kemudian yang sebelah kanan itu gimana, Lur? Coba dibuka dulu. Aman. Kanan aman ya? Iya. Ya, ada cat yang lepas tapi nggak keropos. Nggak keropos. Dashboardnya masih lempeng, masih bagus, masih mulus. Audio ada. Audio jalan. Tuas 4x4 masih berfungsi normal. Kemudian plafonnya ini untuk plafon seperti ini masih rapi, masih bagus, masih cukupan ya. Kalau setirnya ini pakai racing Momo, jadi bukan yang orisinilnya. Kalau orisinilnya di bawah nggak? LJ81 enggak di bawah itu. Kita dapatnya udah kayak gitu. Oh, dapatnya udah seperti ini ya. Terus untuk belakang coba dicek, Lur. Bagian belakang, nah ini kondisi dari lantai-lantai utuh, nggak keropos. Kemudian joknya juga rapi, untuk bagian belakang masih bagus. Dan ada tambahan sound ya, sound seperti ini cukupan lah ya kalau untuk mobil kecil. Jadi nggak usah yang gede-gede karena ini ruangnya kan sempit. Nah, kalau kita pakai sound yang besar ya, saya rasa nanti malah susah. Ini kan dari jok bagus, terus interior semuanya insya Allah masih rapi, masih bagus. Ada yang kurang nggak sih kalau untuk spek seperti ini? Menurut saya itu kurangnya cuma AC. Oh, kalau AC. ditambah AC, waduh, enak banget. Kalau ini udah ada AC-nya, waduh, nyaman ya. Nyaman bener-bener itu aja sih. Kayaknya kalau untuk bagian interior kurang AC aja. Tapi yang lain rapi, bagus, seger lah kalau untuk interior. Sekarang kita buka kap mesin. Ya. Wah, mesin garing, Lur. Garing ya? Aman. Iya kan dulu kita pas jual juga kondisi mesin masih bagus.
masih garing ya, kondisinya seperti ini. Cuman ini kayaknya kalau kita gosok, kita bersihkan lebih mengkilap. Mengkilap lagi. Ini kering, cuman kurang mengkilap aja sebenarnya. Lebih asik kalau kita bikin mengkilap, Lur. Terus wheelnya udah pakai racing, udah power steering, kemudian remnya pakai servo. Nah, ini yang kita bilang mesinnya udah ganti yang F10. Ini mesin Suzuki Carry. Jadi Katana Carry Forza pakai F10 seperti ini. Gitu. Nah, kalau radiator aman ya? Aman. Nah, tadi kita jalan lumayan jauh. Otomatisnya masih jalan. Nah, otomatis fan-nya masih jalan. Kemudian dinamo pengisian juga masih berfungsi baik. Jadi nggak usah khawatir akinya tekor. Gitu. Siap jarak jauh ini. Siap jarak jauh. Sekarang kita pastikan kalau mesin ini dalam kondisi bagus. Kita cek olinya. Nah, kita lihat kalau olinya warna-warnanya kuning keemasan seperti ini. Nah, ini bagus. Gitu. Sekalipun hitam nggak masalah, berarti oli tua. Intinya jangan sampai warna oli selain hitam sama kuning. Kalau warna kopi susu ya, tapi kalau di mesin itu udah parah, Lur. Itu udah radiator tercampur sama oli mesin. Nah, wes. Oke, sekarang starter coba, Lur. Kita dengerin suara. Nah, masih pakai rotak ya. Nah. Oke. Suaranya halus, Pak. Stasioner masih halus. Memang kita kenal biasa kita kalau kita dengerin F10 seperti ini suaranya bisa halus banget ya. Nah, ini suaranya masih halus, masih enak, nggak ada suara kasar, nggak ada suara apa namanya bunyi, kayak metal gitu ya, masih aman. Coba digeber, kita cek knalpot. Oke. Ini yang kita bilang tadi udah pakai header ya. Dari depan full set header sampai ke belakang udah knalpotnya udah racing. Coba digeber, Lur. Wih, asik. Terus. Nah. Mantap. Ini yang penting dari knalpot ini nggak ada asap putih. Kalau ada asap putih itu tandanya dari kalau nggak ring seher biasanya seher, kalau nggak ya berkisar antara itulah. Kalau nggak seal clap juga bisa bikin keluar asap putih. Tapi ini menandakan kalau mesin ini masih bagus, jadi nggak ada asap putih gitu. Biasanya seperti itu. Aman. Ada tambahan nggak kira-kira? Ya, bicara tentang header, kalau Purbalingga itu jangan knalpot header. Bisa pesen di tempat kita. Kalau mau pesan knalpot header, mau Jimmy Cangkrik, mau Carry Futura, mau Mitsubishi SS, insya Allah kita semua ada. Oke, kayaknya hari ini cukup sampai di sini. Cukup ya. Yang jelas kita informasikan hari ini bahwa mobil ini kita jual lagi. Kita jual lagi. Siapa tahu dari teman-teman ada yang minat, bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nanti ngobrol sama Mas Fuad. Nanti cek sepuasnya ya. Barangkali hari ini ada yang kita review, ada yang terlewat gitu. Ada yang informasi yang tidak sampai, bisa nanti hubungi via WhatsApp buat yang serius. Mungkin itu aja dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.